Ketika lelaki bertopi bambu itu melepaskan gagang pisau bambu itu, ia malah menepuk bahunya. Lelaki tampan yang baru saja lolos dari gerbang neraka itu tidak merasa lega. Sebaliknya, ia malah menjadi semakin takut. Tidak ada lagi senyum riang di wajahnya. Ia berdiri tak bergerak dan berkata dengan suara datar, "Senior, ada kesalahpahaman hari ini. Saya bersikap kasar." Padahal, karena lelaki yang tidak diketahui asal-usulnya ini bisa muncul di sampingnya tanpa diketahui siapapun dan dengan mudah menusuk titik akupuntur jantungnya dengan pisau bambu biasa, ia yakin bahwa ia bukanlah tandingan lelaki ini. Mungkin hanya ketika ia menjadi dewa Gunung Kidul ia akan memiliki kepercayaan diri untuk bergulat dengannya. Kemudian, masalah pelik pun diletakkan di depannya. Haruskah ia berdiri tegak dan menerima pukulan, atau haruskah ia bertarung dengan gagah berani? Sebenarnya, saat telapak tangan pria itu meninggalkan gagang pisau bambu yang terbuat dari bahan biasa telah kehilangan daya jerahnya. Sebagai dewa, bahkan jika dia hanya seorang penguasa lokal yang rendah hati, dalam jabatan resmi dinasti sekuler, dia hanyalah seorang pejabat tanpa jabatan resmi. Namun, dewa tetaplah dewa. Misalnya, tubuh emasnya, yang telah dipelihara oleh dupa yang tak terhitung jumlahnya, sebanding dengan fisik seniman bela diri alam ketujuh. Terutama karena tidak ada tumit Achilles, bahkan jika dia ditusuk dari belakang oleh pisau bambu, itu tidak akan menjadi masalah besar. Namun, semakin acuh tak acuh pria bertopi bambu bernama Alliance itu, semakin gelisah perasaannya. Ia masih ingat saat dua dewa sejati negeri itu datang ke gunung ini menghancurkan tubuh emasnya dengan kekuatan supernatural mereka yang luar biasa. Saat itu, aura dan penampilan kedua orang itu juga sangat bersahaja. Bahkan jauh lebih rendah dari gerakan apapun yang mereka lakukan dalam permainan catur. Setelah Alliance menyerang, dia kembali bersikap sinis. Dia melepaskan labu kecil di pinggangnya dan menggoyangkannya dengan lembut. Aroma anggur menyebar. Alliance meneguk seteguk anggur kental dan berjalan mengelilingi tuan tanah muda dan tampan itu. Dia mendecak lidahnya dan berkata, "Kamu cukup pandai berakting. Tentu saja, ular piton putih itu juga tidak buruk. Bersama dengan ular hitam yang ganas, kerjasama mereka berjalan tanpa celah. Namun, perasaanmu yang sebenarnya setelah kau mengira kau telah berhasil lebih sesuai dengan seleraku." Tiga tawa, sangat mengagumkan. Aku menyukainya. Petik 2. Ular hitam dan ular piton putih telah lama tercerahkan dan memahami sifat manusia. Ketika pria bertopi bambu itu menyapa pria itu dengan senyuman, mereka mundur hampir bersamaan. Ular hitam dengan cepat merentangkan tubuhnya yang panjang dan mundur ke tepi panggung batu di puncak gunung. Ular piton putih yang telah kehilangan sayapnya berputar dan mundur, dengan patuh menempati tepi tebing. Kepala mereka tertunduk, tampak jinak dan sangat jinak. Kali ini, mereka jelas tidak berpura-pura. Sisik yang menutupi ular dan tubuh besar ular piton itu sedikit bergetar. Mereka bahkan tidak berani menatap pria bertopi bambu itu. Setelah pemuda itu mendengar ejekan pria bertopi bambu itu, wajahnya dipenuhi rasa malu. "Senior A. Liang, kamu pasti bercanda." Pemuda tampan itu tampaknya merasakan ada yang tidak beres. Ia mungkin mengira bahwa pria bertopi bambu di depannya memiliki watak yang kejam dan hendak membunuhnya. Dengan tergesa-gesa, ia menggunakan kekuatan gaib dewa gunung dan sungai. Tubuhnya melunak dan mengalir seperti lumpur kuning. Lumpur di tanah tempat ia berdiri melonjak. Dalam sekejap mata, pemuda itu menghilang tanpa jejak. Tanah yang seperti lumpur langsung kembali normal. Faktanya, Sekte Dao dan sekolah militer memiliki teknik serupa. Tanpa dukungan tubuh, pisau bambu hijau itu jatuh. Alliance mengulurkan tangan untuk memegang pisau bambu dan mendapati gadis berjaket katun merah dan dua orang lainnya sedang menatapnya dengan mata terbuka lebar. Alliance segera mengangkat kepalanya dan membusungkan dadanya. Ia tidak memasukkan kembali pisau bambu itu ke sarungnya. Sebaliknya, ia menyandarkan ujung pisau itu ke tanah dan berpose percaya diri sambil menatap langit. Pria bertopi bambu itu bergumam dalam hati, pujilah aku sepuasnya. Dua keuntungan terbesar Alliance adalah saya suka menerima kritik. Jika Anda mengkritik saya akan menghajar Anda sampai mati. Yang kedua, saya bisa menahan pujian orang lain. Tidak peduli seberapa konyol atau tidak masuk akalnya pujian itu, saya bisa menerimanya. Li Huai adalah orang pertama yang berbicara. Anak itu berlari kecil ke sisi Alliance dan mengamatinya. Dia berkata, "Alliance,
kamu datang sangat terlambat. Apakah kamu buang air besar? Orang malas memang banyak omong. Tahukah kamu bahwa jika kamu datang sedikit terlambat, tidak akan ada yang menemanimu di masa mendatang? Alliance, yang kesulitan berpura-pura menjadi seorang ahli, tiba-tiba putus asa. Ia berkata dengan marah, aku merindukan ibu dan adikmu, tetapi aku tidak merindukan anak nakal tak berperasaan sepertimu. Untuk pertama kalinya, Li Huai tidak membalas umpatan itu. Dia menundukkan kepalanya dan wajahnya sedikit muram. Alliance mendesah dan menyentuh kepala anak itu. Bukankah kamu masih hidup? Mengapa kamu mengerutkan kening? Baiklah, baiklah. Li Huai segera tersenyum dan mengangkat kepalanya. Alliance, bisakah kau mengajariku seni bela diri yang tiada taraf? Alliance bertanya sambil tersenyum, bisakah Anda menanggung kesulitan? Anak itu menggelengkan kepalanya dengan serius dan berkata, tentu saja aku tidak bisa menanggung kesulitan. Bukankah kau mengajariku untuk tidak menanggung kesulitan dan tetap bisa mempelajari seni bela diri yang kuat dan tak terkalahkan di dunia? Li Huai mengerutkan bibirnya dan melirik pria bertopi bambu itu. Alliance, kau mengecewakanku. Li Baoping membawa koper kecil dan tersenyum pada Alliance. Kemudian, dia berlari menemui Chen Pingan. Lin Souyi tiba di depan Alliance. Dia sedikit bingung, tetapi dia tidak bertanya apapun. Alliance mengangguk kepada pemuda itu, menunjukkan bahwa mereka harus berbicara secara pribadi. Zhu He, yang berlumuran darah, duduk bersila. Dia hanya tampak menakutkan, tetapi jiwa dan vitalitasnya tidak terluka. Pria itu menyeka darah dari wajahnya dan tersenyum. Dia merasa bahagia, sangat bahagia. Dia tidak pernah sebahagia ini dalam hidupnya. Seolah-olah semua depresi di hatinya telah tersapu karena pertempuran hebat ini. Pikirannya jernih dan otot serta tulangnya rileks. Zulu berlari ke samping Zhu He dan berjongkok. Wajahnya masih dipenuhi air mata. Zhu He melambaikan tangannya dan tertawa. Putriku, orang yang selamat dari bencana besar pasti akan memiliki keberuntungan di masa depan. Ini adalah hal yang baik, hal yang sangat baik. Saya merasa seolah-olah telah meraih kesempatan untuk menerobos alam. Beberapa titik akupuntur utama yang awalnya tak bernyawa kini menunjukkan tanda-tanda mulai tumbuh. Jangan remehkan tanda-tanda kecil ini. Bagi seseorang seperti saya, yang masa depannya di dunia bela diri telah terputus, ini adalah berkah yang luar biasa. Zulu merasa ragu. Ia berkata dengan cemas, ayah, jangan terburu-buru bicara. Berhati-hatilah agar lukamu tidak terluka. Senyum Zhu He semakin lebar. Ia meletakkan kedua tangannya di lutut dan wajahnya berseri-seri. Ia tampak bersemangat. Cedera kecil ini tidak ada apa-apanya. Jika aku bertahan selama 15 menit lagi, aku mungkin bisa melangkah ke ambang alam ke-6. Tentu saja, syaratnya adalah aku tidak akan mati di mulut binatang buas itu. Zhu He menatap pria bertopi bambu itu dan mengacungkan jempolnya. Senior Alliance, saat kita tiba di Red Candle Town, aku akan mentraktirmu dengan minuman aprikot buatanku yang baru saja diseduh. Dengan membelakangi Zhu He, Alliance mengangkat lengannya, melambaikan tangannya, dan mengatakan sesuatu yang merusak suasana. Zhu tua, aku tidak bisa mengucapkan terima kasih dengan kata-kata. Ingat saja dalam hatimu. Jika kamu mengatakannya dengan lantang, itu akan terdengar tidak tulus. Chen Pingan mengambil botol porselen kecil yang diserahkan oleh Li Baoping. Itu adalah resep rahasia leluhur eksklusif dari toko keluarga Yang. Kegunaannya sangat sederhana, yaitu untuk menahan rasa sakit. Sebelumnya di makam abadi kota kecil itu, setelah pertempuran sengit dengan Ma Kuxuan, pemuda itu pernah menggunakannya sekali. Jika Alliance tidak muncul tepat waktu, botol porselen kecil ini akan berguna. Sekarang tidak perlu. Meskipun Chen Pingan sangat kesakitan saat ini, tidak perlu menggunakannya. Pak tua yang pernah mengatakan dengan sangat jelas bahwa setiap obat memiliki 30% racun. Jika dia bisa menghindarinya, dia seharusnya tidak menggunakannya. Terutama setelah berlatih bela diri, jika dia menyalahgunakan apa yang disebut ramuan, dalam jangka panjang, dia akan menggali sudutnya sendiri. Li Baoping menatap wajah pucat paman mudanya. Gadis kecil yang lembut itu menyadari bahwa tangan kiri paman mudanya, yang memegang kapak, gemetar tak terkendali. Chen Pingan dengan lembut menghiburnya, jangan khawatir. Hanya saja tulangmu telah kembali ke keadaan semula untuk sementara waktu. Namun, bukan berarti tidak ada manfaatnya. Jika firasatku tidak salah, akan ada lebih banyak manfaat di masa mendatang. Li Baoping mengangguk dengan penuh semangat, tidak ragu sedikitpun,
karena paman bela diri termudanya telah berkata bahwa dia tidak akan berbohong padanya. Alliance melihat sekeliling, menatap ular hitam dan ular piton putih secara terpisah. Setelah berpikir sejenak, dia diam-diam menambah kekuatan kapaknya, memakukannya 1 inci ke tanah dengan cara yang tidak kentara. Salah satu dari mereka berlari kembali ke gua di perut gunung dalam keadaan linglung. Kepalanya terasa seperti tersambar petir, dan darah menyembur keluar. Dia begitu takut hingga mengompol. Setelah beberapa langkah menjauh, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Hanya ada sebagian kecil kapak hijau di udara, tidak ada yang lain. Pemuda tampan yang berwatak anggun bak keluarga bangsawan itu menggertakkan giginya dan menghentakkan kakinya. Saat berikutnya, sosoknya muncul dari tanah dari Kidun Xian Siping seperti rebung setelah hujan. Dia menekan 1 tangan pada lukanya dan menatap pria yang tak terduga di topi bambu dengan wajah panjang. Dia berharap bisa berlutut dan memohon belas kasihan. Dia memohon dengan getir, "Aku mohon pada Yang Maha Abadi untuk tidak mempermainkanku lagi." Ketika pemuda itu kembali, gadis bernama Zulu terkejut tanpa sadar. Dia tidak tahu mengapa emosinya meledak dalam sekejap. Dia berdiri dan berteriak pada Alliance, "Bunuh mereka." Alliance tersenyum dan berbalik. Menatap gadis itu dengan wajah garang, dia bertanya, "Mengapa kamu ingin membunuh mereka?" "Kami tidak punya alasan, tidak ada permusuhan, tidak ada permusuhan." Wajah gadis yang cantik dan lembut itu semakin berubah. Dia mengulurkan jarinya dan menunjuk ke arah pria bertopi bambu. "Tidak ada alasan? Tanah pegunungan Kidun ini adalah biang keladi di balik layar." Alliance pun menyadari sesuatu. Ia menatap pemuda yang wajahnya penuh kecemasan, lalu menatap ular hitam dan ular piton putih. "Kau ingin memakanku?" The Kidun Mountains land and the two snakes that had yet to transform naturally shook their heads desperately. The girl was so angry that her whole body trembled. "Secret, my father almost died. We all almost died." Her eyes were hazy with tears as she looked at the strange man in the bamboo hat. "You clearly have the ability to get rid of evil for the people. Why don't you do it?" "Two bears. One of them used his position for private gain. Instead of protecting travelers, they work together to harm people. Why can't you, Alliance, kill them?" Petik 2. Alliance was silent for a moment. Suddenly, he laughed out loud. "Haha, you sound like my future wife." No, no, no. I actually like girls who are slightly older and have fully developed bodies." At this point, Alliance pulled out the bamboo blade from the ground and put it back into the scabbard. He made a round and plump gesture with his hands and sighed sneakily, "I like the skin of girl." The girl was stunned. She screamed, "You're unreasonable." Zhu He struggled to get up. He patted his daughter on the shoulder and said in a deep voice, "Don't be rude, and don't let your emotions affect your decisions. Leave everything to Senior Alliance." Zulu suddenly turned her head and looked into the distance. Her face was full of grievance and resentment. Alliance looked at Chen Pingan. The young man nodded and said, "Alliance, you make the decision." Languid, Alliance said, "All right, then I'll have the final say. As the old saying goes, don't go too far in life so that we can meet again in the future. As people of Jianghu, we have to be more magnanimous." The two mountain-like snakes on the stone platform also lowered their heads slightly. Alliance suddenly changed his tone. "But it's unreasonable if you don't compensate me for such a big fright. Great deity Alliance, the person who was really scared out of his wits is now standing opposite you." Alliance stopped for a moment and put his arm around the shoulders of the Kidun Mountains land. It was awkward that one of them was not tall, while the other was tall and slender. Fortunately, the latter was tactful and quickly bowed his head so that Alliance did not have to tiptoe to put his arm around his shoulder. Alliance pulled him and whispered to him. He kept nodding his head like a chicken pecking at rice. He did not dare to say a word. In the end, he seemed to be shocked by Alliance's simple request. At first, the young man was afraid of losing a layer of skin, but now he was pleasantly surprised and suspicious. Alliance waved his hand impatiently. "Quickly disappear before I change my mind." Setelah itu, pemuda itu berkomunikasi dengan ular-ular itu melalui teknik yang tidak lazim seperti membaca bibir.
Kemudian ia dengan cepat melarikan diri melalui tanah. Ular piton putih itu bergoyang dengan hati-hati dan menggunakan mulutnya untuk mengambil sayap patah yang jatuh di atas panggung batu. Ia berusaha sekuat tenaga untuk menghindari kerumunan dan meninggalkan puncak gunung bersama ular hitam. Sebelum pergi, ia menghadapi pria bertopi bambu yang hampir membuat kantong empedu ular mereka meledak dalam sekejap. Kedua kepalanya yang besar perlahan jatuh dan akhirnya menyentuh tanah, menunjukkan ketundukannya kepada alians. Di kala senja, setelah pertempuran yang menegangkan, Zhu He memanggil Chen Pingan dan pergi ke sungai dekat panggung batu untuk mencuci luka mereka bersama. Gadis Zulu mengikutinya tanpa bersuara. Satu yang besar dan satu yang kecil berjongkok di tepi sungai dan membasuh darah di wajah dan pakaian mereka. Zhu He ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti. Chen Pingan melihat gadis itu duduk di atas batu di sungai yang jauh. Anak laki-laki itu berkata bahwa dia akan kembali terlebih dahulu. Zhu He mengangguk dan tidak memintanya untuk tinggal. Setelah Chen Pingan pergi, Zhu He berdiri dan duduk di samping putrinya. Dia berkata dengan lembut, "Mengapa kamu tidak minta maaf?" Gadis itu melepas sepatu bot dan kaos kakinya, memperlihatkan kakinya yang putih dan lembut. Setelah mendengar kata-kata ayahnya yang sedikit mencela, gadis itu tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar dan berkata dengan nada sedih, "Ayah, apa maksudmu?" Zhu He menatap mata putrinya. Sepasang mata indah yang sangat mirip dengan mata ibunya. Hal itu membuat pria jujur ini sedikit mengubah kata-kata kasar yang ada di ujung lidahnya. Dia menghela napas dan berkata dengan nada lembut, "Sebelumnya, Chen Pingan menghentikanmu dari menghancurkan karakter Yue." Setelah itu, terbukti bahwa dia benar. Zulu memeluk lututnya dengan kedua tangan dan menatap sungai. Dia mendengus dingin dan berkata, "Kamu bukan ayahnya." Tentu saja Chen Pingan tidak akan khawatir. Bagaimana mungkin aku peduli dengan hal-hal ini saat itu? Bagaimana jika dia salah? Mungkinkah aku hanya akan melihatmu mati di sana? Dia menoleh, matanya merah. "Ayah, jika aku tidak melakukan apapun saat itu, apakah aku masih menjadi putrimu?" Zhu He menahan beberapa kata yang menyakitkan, dengan paksa menelan setiap kata kembali ke perutnya. Lelaki itu awalnya ingin mengatakan bahwa sebagai seorang pendekar bela diri yang berada di puncak alam kedua, Anda seharusnya tidak kehilangan keinginan untuk bertarung dengan mudah saat menghadapi musuh yang kuat. Akan tetapi, jika kata-kata ini diucapkan oleh seseorang yang merupakan seniman bela diri, Zhu He mampu mengatakannya. Namun, dia tetaplah ayahnya. Jadi, kata-kata ini tidak bisa diucapkan. Setidaknya, dia tidak bisa mengatakannya sekarang. Dia hanya bisa menunggu kesempatan yang tepat di masa mendatang. Namun, Zhu He masih merasakan ada yang tidak beres di dalam hatinya. Namun, pria itu tidak dapat menjelaskan dengan tepat apa itu. Lelaki yang baru saja melihat secercah harapan di jalur bela diri itu merasa bersalah dan sedih tanpa alasan. Ia berpikir dalam hati bahwa alangkah baiknya jika ibunya masih hidup. Di jalan setapak pegunungan yang menuju dataran tinggi berbatu, pemuda itu berjalan pelan sendirian. Matahari terbenam membuat tubuh pemuda itu yang kurus dan lemah merenggang sangat panjang. Di puncak gunung, Li Baoping sedang merapikan barang-barangnya di kotak buku kecil. Li Huai ikut bersenang-senang dan berjongkok di samping. Tiba-tiba, dia berkata, "Li Baoping, aku juga akan segera punya kotak buku kecil, oke?" Li Baoping melotot tajam ke arahnya. "Jika kau memilikinya, maka kau memilikinya. Tapi kau tidak bisa memanggil paman bela diri kecilku dengan sebutan paman bela diri kecil." Li Baoping mengangkat tinjunya dengan tatapan membunuh. Dia menyipitkan matanya dan bertanya, "Apakah itu cukup?" Li Huai menelan ludahnya dan bergumam, "Paman bela diri kecil tidak ada apa-apanya. Aku tidak peduli. Aku turun pangkat tanpa alasan." Li Huai menepuk pantatnya dan berdiri. Setelah berjalan jauh, dia menoleh dan tersenyum. "Li Baoping, jika di masa depan kamu ingin memanggilku Chen Pingan, saudara, apa yang akan kamu lakukan?" Li Baoping terkekeh. Setelah berdiri, dia memutar pergelangan tangannya. Li Huai panik. "Li Baoping, apakah kamu selalu bisa berargumen dengan tinjumu? Tidak bisakah kita berbicara dengan baik?" Tanpa menunggu Li Huai selesai berbicara, Li Baoping segera melangkah maju dan hendak menghajar Li Huai. Li Huai sangat cerdas. Dia menguatkan diri dan tidak mundur. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Li Baoping, apakah kamu tidak takut paman bela diri kecilmu akan menganggapmu sebagai nona muda yang tidak masuk akal? Jika saatnya tiba dan dia tidak menyukaimu lagi, kepada siapa kamu akan menangis? Jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu.
Ini namanya, jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Li Huai menepuk dadanya dan berkata, jangan khawatir. Di antara kami bertiga, Chen Ping'an paling menyukaimu. Selama kamu tidak menjadi seperti Zulu di masa depan, semuanya akan baik-baik saja. Li Baoping tersenyum dan kembali ke posisi semula. Dia berjongkok dan melanjutkan mengemasi koper kecilnya. Li Huai melangkah dengan angkuh, wajahnya penuh kebanggaan. Pertapa itu punya rencana cemerlang untuk menguasai negara dan membawa perdamaian ke seluruh dunia. Di masa depan, saya tidak perlu takut pada Li Baoping. Li Huai sangat senang. Dia tidak bisa menahan keinginan untuk bersenang-senang dengan saudara-saudaranya di Alliance. Dia berteriak, Alliance. Anak itu menoleh dan melihat Alliance dan Lin Souyi bersama-sama. Li Huai hendak berlari, tetapi tiba-tiba dia berhenti. Itu karena tebing dataran tinggi batu adalah tempat ular piton putih itu muncul. Li Huai ketakutan. Ia ragu sejenak, tetapi tetap berbalik dan berjongkok di samping Li Baoping. Ia kemudian mencari sosok Chen Ping'an. Li Huai tercengang ketika teringat sosok orang itu yang dengan tegas menerkam ular piton putih. Anak nakal dan nakal ini tanpa sadar merasa bahwa paman Li Baoping cukup dapat diandalkan. Setidaknya, dia jauh lebih baik daripada Zulu itu. Di tepi tebing, Alliance dan Lin Souyi muda duduk dan memandangi pegunungan dan sungai di kejauhan. Lin Souyi mengangkat kepalanya dan meneguk seteguk anggur kental. Ia kemudian menyerahkan labu anggur itu kembali kepada Alliance. Lin Souyi duduk tegak. Dibandingkan dengan postur Alliance yang bungkuk, Lin Souyi sangat berbeda. Pemuda itu bertanya dengan lembut, Alliance, apakah anggur di dalam labu ini tidak sederhana? Lin Souyi bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana mungkin tidak sederhana? Saya hanya tahu bahwa setelah minum anggur, tubuh saya menjadi jauh lebih baik. Alliance menggoyangkan labu anggur kecil itu dan berkata, hanya dengan sengaja menggoyangkannya untuk mengeluarkan sedikit aroma anggur, ia mampu menakuti monster-monster yang telah mengambil wujud manusia di sungai talisman besi. Tidakkah menurutmu itu menakjubkan? Tentu saja, tidak peduli seberapa tajam hidung Anda hanya dapat mencium aroma anggur ketika Anda mencabut gabusnya seperti yang biasa Anda lakukan. Lin Souyi menjadi semakin penasaran. Dia bertanya, lalu mengapa kamu melepaskan tanah gunung dan dua ular piton itu? Alliance membetulkan topi bambunya dan berkata sambil tersenyum, tanah pegunungan memiliki jimat pelindung. Tidak sulit untuk membunuh mereka, tetapi akan sangat merepotkan setelahnya. Dan saat ini, yang paling saya takutkan adalah masalah. Lagi pula, mereka sangat bermusuhan denganmu, tetapi mereka tidak bermusuhan denganku, Alliance. Saat ini, kamu tidak kekurangan apapun, dan Zhu He bahkan telah menerima banyak keuntungan. Mengapa kamu masih ingin membunuh mereka? Alliance berhenti sejenak. Ada yang kurang, tapi menurut saya mereka tidak terlalu peduli. Tidak ada cara lain. Cara orang ini menghitung untung rugi berbeda dengan orang lain. Lin Souyi berkata, kamu berbicara tentang Chen Ping'an, kan? Lukanya jelas lebih serius daripada Zhu He, tapi dia menyembunyikannya dengan lebih baik. Lin Souyi berkata dalam hati, Zulu itu tidak sabar untuk menyelamatkan ayahnya. Tentu saja, dia tidak salah, tetapi kesalahannya adalah. Alliance melambaikan tangannya, menyela kesimpulan pemuda itu. Ia berkata sambil tersenyum, jangan membicarakan orang lain di belakangnya. Keadilan ada di hati manusia. Lin Souyi menggerutu dan tidak mengatakan apapun lagi. Angin sepoi-sepoi yang sejuk menerpa wajahnya. Alliance dengan santai meminum anggurnya, sambil berkata perlahan, Lin Souyi, kamu sangat pintar. Kamu adalah orang pintar pertama yang menyadari bahwa aku layak untuk dijadikan teman. Jangan terburu-buru. Aku tidak bermaksud meremehkanmu. Di jalur kultivasi, beberapa orang memiliki akar kebijaksanaan, seperti Li Baoping. Beberapa orang memiliki nasib baik, seperti Li Huai. Beberapa orang memiliki kemampuan untuk memahami, seperti kamu. Semuanya adalah hal yang baik. Wawasan Qi Jingchun selalu sangat bagus. Kalau tidak, Lin Souyi tersenyum penuh pengertian. Pria ini tidak pernah menyerah pada kesempatan untuk menyanjung dirinya sendiri. Dia sudah lama terbiasa dengan hal itu. Namun, pemuda dewasa ini semakin yakin akan satu hal. Itulah bualan Alliance. Kedengarannya sangat mengada-ada, tetapi itu karena, termasuk dirinya sendiri, tidak seorang pun benar-benar tahu seberapa kuat orang ini. Seperti embun pagi, berlalunya hari-hari terasa pahit. Alliance meneguk anggurnya dengan lahap, lalu mendongak menatap langit yang mulai gelap. Ia berkata dengan lembut, dan kalung indigo itu, yang masih terngiang di hatiku.
Bagaimana mungkin ada kata-kata yang begitu menyentuh di dunia ini? Alians menggelengkan kepalanya, menghilangkan sedikit kesedihan itu. Ia tertawa meremehkan diri sendiri dan menunjuk ke arah pegunungan yang tak berujung. Di mata sebagian orang, dunia manusia seperti galaksi yang terbalik. Lin Souyi mengajukan pertanyaan yang sangat mendalam. Alians, di antara beberapa orang, apakah Anda salah satunya? Alians menggelengkan kepalanya. Tidak untuk saat ini. Saya tidak suka menjadi orang seperti itu. Alians menghela napas pelan, tidak lagi minum. Ia menopang pipinya dengan satu tangan dan memiringkan kepalanya untuk melihat ke kejauhan. Dulu, ada seorang lelaki tua keras kepala yang muridnya tersebar di seluruh dunia. Di antara murid-murid kesayangannya, kaligrafi Qi Jingchun adalah yang terbaik, keterampilan catur Cui Dong adalah yang terbaik, dan ada juga satu orang yang keterampilan pedangnya adalah yang terbaik. Lin Souyi menahan tawanya dan menoleh untuk melihat profil pria bertopi bambu itu. Murid yang memiliki keterampilan pedang terbaik, apakah dia bernama Alians? Alians tertawa terbahak-bahak. Tentu saja orang itu bukan saya. Bagaimana mungkin saya? Lin Souyi, yang jawabannya tidak benar, agak tertegun. Dia hanya mendengar orang itu berkata sambil tersenyum, tapi kemampuan berpedang orang itu diajarkan olehku. Meskipun pemuda itu sangat terkejut, dia tetap mempercayainya tanpa keraguan. Alians menoleh dan bertanya, jika saya mengatakan bahwa kaligrafi Qi Jingchun juga diajarkan oleh saya, apakah Anda akan mempercayainya? Pemuda yang duduk tegak dan diam itu tidak ragu-ragu dan berkata dengan tegas, aku tidak akan percaya sekalipun kau memukulku sampai mati. Alians menepuk bahu pemuda itu dan berkata dengan sungguh-sungguh, Lin Souyi, kamu benar-benar pintar. Jadi besok kamu tidak akan minum anggur lagi. Pemuda yang selama ini bersikap kolot dan acuh tak acuh itu pun menyeringai, namun tetap saja senyumnya tersirat dan tidak terucap. Alians berkata dengan penuh emosi, langit dan bumi, semua hal berjalan melawan arus. Ketika seorang ulama berbicara, ada ilmu dalam tutur katanya. Lin Souyi tiba-tiba mengajukan pertanyaan yang tidak dapat dijelaskan. Alians, apakah Chen Pingan mengecewakan Anda? Ekspresi pria bertopi bambu itu seperti biasa. Kita tunggu saja. Larut malam, Chen Pingan dan Zhu He bertugas bergantian menjaga api unggun seperti biasa. Sementara itu, pemuda itu sedang menenun sandal jerami. Entah mengapa, Zhu He bangkit dan datang ke sisi pemuda itu. Chen Pingan sedikit terkejut. Zhu He mengulurkan tangan untuk menghangatkan dirinya di dekat api unggun. Cahaya api unggun menyinari wajah kasar pria itu. Pria itu menoleh dan bertanya sambil tersenyum. Qi itu seperti seekor naga yang berenang, terus tenggelam dan berkeliaran, bukan? Chen Pingan mengangguk dan duduk tegak. Inilah yang paling membingungkannya. Zhu He tidak menyembunyikan atau membuatnya penasaran. Dia menjelaskan dengan perlahan, ini berarti kamu telah memasuki tahap embrio lumpur. Jangan remehkan rintangan pertama ini. Apakah kamu dapat berlatih seni bela diri atau tidak tergantung pada apakah kamu dapat memproduksinya, menemukannya, dan mengendalikan Qi ini. Seperti kata pepatah, manusia berjuang untuk menghirup udara, Buddha menerima sebatang dupa. Kira-kira begitulah artinya. Tubuh Anda masih merupakan bodhisattva tanah liat, tetapi selama Anda memiliki Qi ini, Anda dapat dianggap telah mencapai tingkat yang lebih tinggi. Setelah itu, masih ada harapan. Tidak peduli seberapa bagus pemandangan di puncak seni bela diri, tanpa langkah penting ini, semuanya hanya omong kosong. Zhu He mengamati pemuda itu dan memuji, tubuhmu sudah dibentuk dengan baik. Ya, seharusnya cukup bagus. Kau tidak akan kalah dengan anak-anak orang kaya yang tumbuh besar dengan obat-obatan. Saya tidak tahu apa yang telah Anda alami, tetapi secara kasar saya dapat memastikan bahwa Anda sekarang berada di tahap kedua seni bela diri setelah tahap embrio lumpur, tahap embrio kayu. Meskipun tidak masuk akal mengapa Anda belum benar-benar menemukan titik akupuntur Qifu untuk beristirahat dan berkultivasi, tubuh dan meridian Anda memang termasuk dalam tahap kedua. Hanya saja Anda masih jauh dari penyelesaian tahap kedua. Chen Pingan menahan napas dan berkonsentrasi, serius mendengarkan seni bela diri yang sulit dibeli dengan uang. Pria yang dipuji sebagai guru bijak oleh leluhur keluarga Li itu melanjutkan, tahap embrio kayu sangat menarik. Tingkat pencapaian tidak bergantung pada bakat atau struktur tulang. Hanya ada satu kata untuk menggambarkannya, penderitaan. Sebelumnya Alians sudah menjelaskan mengenai kantor pos Dali kepada Anda, kan? Chen Pingan mengangguk dan bertanya, apakah ini ada hubungannya dengan seni bela diri?
Zhu He menambahkan segenggam kayu bakar ke jurang dan mencoba yang terbaik untuk menjelaskan seni bela diri yang sulit dan tidak jelas dengan istilah yang sederhana. Dia tersenyum dan berkata, meridian dalam tubuh manusia kita sebenarnya seperti jalan kantor pos. Jika Anda ingin kereta dan kuda melewatinya, Anda hanya dapat membuka jalan sedikit demi sedikit dan membangun jembatan ketika Anda bertemu sungai. Beberapa orang malas dan tidak tahan dengan kesulitan, jadi mereka mengolah jalan sempit dan membangun jembatan satu papan. Sebenarnya, mereka masih bisa berjalan dan terus berjalan di jalan seni bela diri. Namun, semakin jauh mereka melangkah, semakin besar keterbatasannya. Itu alasan yang sangat sederhana. Ketika para ahli meminta bala bantuan, itu seperti perang antara dua negara. Itu tergantung pada pasukan dan kuda siapa yang lebih cepat. Bahkan jika Anda memiliki ribuan pasukan dan kuda, jalannya sempit dan sulit untuk dilalui. Chen Ping'an tiba-tiba tercerahkan. Itu prinsipnya. Itulah sebabnya tahap ini juga disebut tahap pembukaan gunung. Ini adalah ujian kesabaran dan kegigihan seseorang. Untuk berlatih seni bela diri, seseorang harus mengerahkan seluruh upaya dan kerja kerasnya. Inilah sebabnya mengapa para prajurit pemurnian Qi yang sombong memandang pekerjaan orang-orang yang lebih rendah. Ini karena seniman bela diri tidak boleh bermalas-malasan sedikitpun pada tahap ini. Mereka mirip dengan petani. Jika mereka ingin memanen, mereka hanya bisa mengubur kepala mereka dalam kerja keras. Chen Ping'an tersenyum dan berkata, saya bisa menanggung kesulitan. Saya tidak jauh lebih buruk daripada orang lain. Zhu He terdiam. Ia berpikir, jika kamu, Chen Ping'an, tidak buruk, lalu di mana aku, Zhu He, seharusnya berdiri? Ekspresi Zhu He berubah serius. Namun, kamu harus ingat bahwa pada tahap ini, bersikap tekun adalah hal yang baik, tetapi kamu tidak bisa bertahan di sana terlalu lama. Mengapa para penganut Tao menganjurkan untuk kembali ke keadaan alami seseorang? Karena ki bawaan seseorang akan berangsur-angsur menghilang seiring bertambahnya usia. Atau akan tercampur dengan ki kotor langit dan bumi, ki jahat, dan banyak kotoran lainnya, menyebabkannya menjadi sangat keruh. Ini seperti bagaimana para sarjana suka minum teh. Ketika mereka menanam pohon teh, yang paling tabu adalah tumbuhnya kotoran. Ini adalah prinsipnya. Secara umum, sebelum usia 16 tahun, atau paling lama, sebelum usia 18 tahun, seseorang harus mencoba menerobos ke tahap ketiga, tahap perak Merkurius. Ini akan memungkinkan ki dan darah seseorang menjadi lebih kuat dan padat seperti Merkuri. Pada saat yang sama, tubuh seseorang akan menjadi lebih ringan, dan pada saat yang sama, tulang seseorang akan menjadi lebih kuat. Ki dan darah seseorang bagaikan prajurit di bawah komando seorang jenderal di medan perang. Kita membutuhkan pasukan harimau dan serigala, bukan bantal-bantal bersulam yang dibuat-buat. Apakah Anda mengerti apa yang saya katakan? Pemuda yang mengenakan sandal jerami itu menundukkan kepalanya lagi untuk melihat sandal jerami yang sedang ditenunnya di tangannya. Dia tersipu dan berkata, saya mengerti. Zhu He tidak dapat menahan tawa. Ia berkata dengan suara rendah, penguasaan tahap kedua akan membuat tekstur kulitmu menjadi lebih halus, seperti harta karun ajaib milik penggarap Qi. Setelah mereka diukir dengan jimat dan meridian dikembangkan, jalan seni bela diri akan menjadi semakin lebar. Sedangkan untuk puncak tahap ketiga, tahap perak Merkurius, itu sangat penting. Kau harus melewati kesengsaraan. Buku-buku seni bela diri sering menyebutnya bodhisattva tanah liat menyeberangi sungai. Rincian spesifiknya sangat misterius, jadi aku tidak dalam posisi untuk mengatakan terlalu banyak. Setiap orang memiliki takdirnya sendiri. Chen Ping'an menghafal setiap kata tanpa melewatkan satu kata pun. Zhu He berkata dengan suara pelan, 3 tahap pertama adalah tentang penyempurnaan tubuh, yang relatif praktis. 3 tahap terakhir lebih dangkal. Itu adalah 3 hal tentang jiwa, roh, dan isi perut, yang perlu dikembangkan selangkah demi selangkah. Setelah itu, Zhu He tenggelam dalam pikirannya yang mendalam. Dia telah memperoleh banyak manfaat dari pertempuran hari ini. Zhu He perlu menenangkan pikiran-pikiran yang tiba-tiba muncul. Chen Ping'an tidak berani mengganggunya. Dia mulai mencerna nasihat berharga Zhu He yang mudah dipahami. Zhu He baru sadar kembali setelah sekian lama. Ia tersenyum dan berkata, 3 tahap pemurnian Qi menekankan pada proses alami. Selama Anda melangkah ke tahap itu, Anda akan mengerti secara alami. Sangat sulit bagi orang luar untuk memberi Anda petunjuk. Selain itu, petunjuk yang sebenarnya tidak pernah tentang prinsip. Hanya ketika Anda benar-benar melangkah ke pintu sendiri,
orang-orang yang berada di kejauhan akan dapat menjelaskan alasannya kepada Anda. Pemurnian Ki bagi seniman bela diri dan penggarap Ki yang ahli dalam kultivasi dan kultivasi hampir bertolak belakang. Anda akan mengerti di masa mendatang. Akhirnya, Zhu He berkata dengan penuh semangat, meskipun ada kecurigaan merusak suasana melalui antusiasme yang berlebihan, saya tetap ingin menceritakan kepada Anda tentang pemandangan puncak legendaris dari 3 tahap terakhir seniman bela diri. Jika tidak, ketika Anda bertemu dengan penggarap Ki di masa mendatang, Anda tidak akan tahu bagaimana cara membantahnya. Tahap ketujuh dari pemurnian roh, tubuh emas, adalah ahli master sejati. Orang-orang yang luar biasa dalam tahap ini bahkan dapat mengolah apa yang disebut tubuh Vajra yang tak terkalahkan dari Buddhisme atau apa yang disebut kaca anti karat dari Daoisme, tubuh Dewa Emas. Bahkan ada beberapa metode yang dapat memungkinkan seniman bela diri untuk memperkuat tubuhnya sendiri melalui 3 metode, memesan, menyewa, dan berdoa, sehingga membuatnya tidak bisa dihancurkan. Seniman bela diri sudah mampu melayang di udara dan terbang mengikuti angin. Oleh karena itu ia juga dikenal sebagai alam perjalanan jauh. Perjalanan jauh, alam perjalanan jauh. Siapa bilang kita seniman bela diri itu tidak sopan? Menurutku istilah perjalanan jauh sangat menarik. Tahap terakhir adalah tahap ke-9, alam puncak. Jika kita berdua berada di titik tertinggi Gunung Cesdun ini, kita akan berada di puncak gunung dan melihat ke bawah ke gunung-gunung lainnya. Seniman bela diri pada tahap ini juga dikenal sebagai Master Alam Akhir. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan jalur bela diri yang sedang dijalani seseorang. Mereka telah mencapai akhir. Pada titik ini, Zhu He hanya berdiri dan berjalan perlahan mengelilingi api unggun. Dengan ekspresi gelisah, dia mengepalkan tinjunya dan berkata dengan suara yang jelas, meskipun tidak sehebat memindahkan gunung dan menjungkir balikan laut, itu masih mampu menghancurkan tembok kota dengan pukulan dan membelah sungai dengan telapak tangan. Aura yang kuat di sekitar tubuh seseorang kebal terhadap semua kejahatan dan mengusir ribuan prajurit. Tubuhnya sangat kuat dan tirani, bahkan melampaui tubuh seorang arhat Buddha. Saat seorang prajurit pemurni Ki berada dalam jarak 100 kaki dari tubuh seseorang, kecuali orang tersebut memiliki harta dharma pelindung tingkat tinggi atau lebih baik, orang tersebut pasti akan mati. Mata Zhu He menyala-nyala dan penuh gairah. Ia menundukkan kepalanya dan menatap pemuda itu. Pikirkanlah. Begitu kau mencapai alam akhir, kau akan dapat melihat ribuan mil gunung dan sungai di bawah kakimu. Kau akan memandang rendah para dewa dan meremehkan raja. Beginilah seharusnya seorang pria sejati. Chen Pingan sedikit malu. Untuk sesaat, dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Ini karena pikiran pemuda itu dipenuhi dengan pikiran untuk berlatih lebih banyak jalan di atas pasak dan kuali pedang di masa depan. Mungkin, dia bisa mencapai alam ketiga dalam kehidupan ini. Bagaimana dia bisa berpikir sejauh itu? Lagi pula, dia sudah merasa sangat sulit untuk berjanji kepada Nona Ning bahwa dia akan memukul 1.000.000 kali. Ia meninggalkan seorang pemuda yang terus menenun sandal jerami. Saat fajar menyingsing, ketika Alians terbangun sambil menguap, ia melihat pemuda itu berdiri di tepi tebing. Ia masih melakukan 6 langkah berjalan di atas tiang panjang yang membosankan, menghadapi angin gunung dan berkeringat deras. Sosok itu berlari melewati Alians dan berdiri di samping pemuda itu dengan sangat cepat. Dia menemani paman kecilnya dan berlatih tinju bersama. Alians meneguk anggurnya. Setelah menyingkirkan labu kecil itu, dia dengan bersemangat berlari untuk ikut bersenang-senang. Tak lama kemudian, suara gadis kecil itu terdengar di sampingnya. Alians, postur tubuhmu salah. Lenganmu bengkok kali ini. Alians, langkahmu agak terlalu besar. Tarik kembali langkahmu. Sungguh, aku tidak berbohong padamu. Jika kau tidak percaya padaku, lihatlah paman kecilku. Dia sangat tenang. Alians, kalau kamu terus-terusan linglung, aku bakal marah banget. Pria bertopi bambu itu akhirnya merasa kesal. Ia tak dapat menahan diri untuk mengeluh. Baoping, apakah kau tidak menyadari bahwa akulah pendekar pedang yang tak tertandingi dalam pertempuran yang menggetarkan jiwa kemarin? Gadis kecil berjaket katun merah itu mengangguk serius sambil berlatih jalan memutar 6 langkah. Aku tahu, tapi kamu tidak begitu pandai bertinju. Tuan Qi berkata bahwa setiap profesi punya spesialisasinya sendiri. Alians, kamu tidak perlu merasa malu. Lakukan dengan perlahan. Aku janji tidak akan memarahimu. Alians melangkah pergi dan berteriak dengan nada kesal, saya tidak berlatih lagi. Saya tidak berlatih lagi. Alians tiba-tiba berbalik dan melihat tatapan licik dan imut gadis kecil itu.
Alians melihat pemuda dan gadis kecil itu berlatih tinju dari jauh. Ia sedikit senang dan juga tersenyum. Angin pegunungan terasa hangat dan matahari terbit dari timur. Ketika mereka hendak berangkat setelah sarapan, Alians yang sedang menuntun keledai, tiba-tiba meminta semua orang untuk menunggu sebentar. Kemudian dia berteriak, "Keluarlah!" Pria muda dan tampan dari Gunung Kidun, yang mengenakan jubah putih berkibar dengan lengan baju besar, segera keluar dari dataran tinggi batu di puncak gunung. Dengan sebuah kotak kayu panjang di tangannya, dia membungkuk dan berkata kepada pria bertopi bambu dengan wajah menyanjung, "Dewa Agung, aku sudah menyiapkan kereta." Jalan pegunungan sejauh 200 mil yang tersisa akan sehalus tanah datar. Alians seperti orang yang sama sekali berbeda dari orang yang mengalahkan musuh dengan satu serangan kemarin. Dia berkata dengan ramah, "Terima kasih atas kerja kerasmu. Tolong ambil barang-barangnya dulu. Kamu bisa memberikannya kepadaku saat kita hendak meninggalkan wilayah Gunung Kidun." Si pemuda bumi merasa tersanjung. Dewa Agung terlalu sopan. Aku tidak pantas menerimanya. Alians melangkah maju, menepuk bahu dewa ini, dan menyerahkan kendali keledai putih kepadanya. "Kalau begitu, aku tidak akan berdiri dalam upacara denganmu. Kau juga bisa membawa kuda itu ke perbatasan." Tudi muda berkata dengan tegas, "Ini adalah tugasku. Merupakan kehormatan bagiku untuk melayani sebagai antek Dewa Agung." Alians menoleh ke arah Li Huai. Saat mereka sedang makan, bocah kecil ini menangis, membuat keributan, dan mengancam akan gantung diri agar bisa merebut sepotong daging sapi berbumbu darinya. Dia telah melakukan segala cara, termasuk menjual ibu dan saudara perempuannya. Jika Alians mau menerimanya, bocah kecil ini bahkan mungkin akan menjual ayahnya kepadanya. Tentu saja, Alians tidak berhati lembut. Pada akhirnya, Li Huai sangat marah hingga ingin berduel dengan Alians. Hingga saat ini, hubungan mereka berdua masih bermusuhan. Alians mengacungkan ibu jarinya dan menunjuk ke arah pemuda yang menyanjung di belakangnya. Maksudnya adalah, "Apakah kamu melihatnya, nak? Aku, Alians, sangat populer di dunia persilatan, jadi tunjukkanlah rasa hormat kepadaku di masa mendatang." Li Huai memutar matanya, menoleh dan meludah ke tanah. Beberapa saat setelah dia selesai berbicara, 3 ekor kura-kura dengan karapas sebesar meja bundar memanjat ke puncak gunung. Karapas mereka berwarna merah terang, seperti bola api besar. Ketika dewa lokal muda dengan tongkat bambu hijau melihat mereka, kura-kura gunung itu pun mengecilkan leher mereka pada saat yang sama. Segala sesuatu memiliki penakluknya. Sebagai raja nominal Gunung Kidun, dewa lokal muda itu tidak mampu menghadapi 2 ular piton itu selama ratusan tahun karena keterbatasan kultivasinya. Akan tetapi, burung dan binatang buas lainnya yang belum dewasa tidak berbeda dengan sapi, domba, ayam, dan anjing di pasar sebelum dia. Setiap karapas kura-kura dapat menampung 3 orang. Dewa muda setempat itu sangat teliti. Ia memakukan pagar rendah melingkar di sekeliling tepi karapas. Pagar itu terbuat dari kayu keras kokoh yang diambil dari tanah. Pagar itu berfungsi sebagai pegangan tangan untuk mencegah tamu terhormat terjatuh karena perjalanan yang bergelombang. Li Baoping, Li Huai, dan Lin Souyi memanjat karapas satu demi satu. Chen Pingan dipanggil oleh Li Baoping ke karapas kura-kura yang telah dipilihnya. Alians mendampingi Li Huai, Lin Souyi, Zhu He, dan Zulu. Pasangan ayah dan anak itu memiliki tempat tenang mereka sendiri. Li Huai sangat gembira. Saat kura-kura gunung bergerak, tubuh anak itu hanya bergoyang sedikit. Sama sekali tidak goyang. Bahkan jauh lebih nyaman daripada kereta sapi. Meski terlihat kikuk, kecepatan kura-kura gunung saat menuruni gunung tidaklah lambat. Li Huai sangat gembira. Dia memukul lutut Alians dengan sekuat tenaga. "Ibu tersayang, ini pertama kalinya dalam hidupku aku duduk di punggung kura-kura sebesar itu." "Alians, dasar bocah nakal, kau akhirnya melakukan perbuatan baik." Alians menatap Li Huai dengan ekspresi menyedihkan. "Bagimu untuk bisa tumbuh hingga usia ini, tampaknya adat istiadat kota kecil ini sangat sederhana." Li Huai menoleh ke arah Lin Souyi. "Apakah Alians mengatakan sesuatu yang buruk tentang saya?" Lin Souyi sedang beristirahat dengan mata terpejam, seolah-olah dia sedang merasakan angin pegunungan yang lembut di akhir musim semi. Dia tidak menghiraukan pertanyaan Li Huai. Li Huai menatap Alians diam-diam, mencoba mencari petunjuk dari ekspresi pria bertopi bambu itu. Alians berkata dengan wajah serius, "Itu kata-kata yang bagus." Li Huai melirik sarung pedang hijau di kaki Alians dan kemudian kelabu perak kecil di pinggangnya. Dia bertanya, "Alians,
bolehkah aku bermain dengan bilah bambumu? Alians menggelengkan kepalanya. Kamu tidak cocok menggunakan pedang. Li Huai mengerutkan kening. Lalu senjata apa yang cocok untukku? Ekspresi Alians serius. Anda bisa berargumen dengan orang lain. Yakinkan mereka dengan akal sehat dan kebajikan. Li Huai menghela napas dan berkata dengan putus asa, aku tidak bisa. Alians yang awalnya menggoda anak itu, benar-benar bingung. Kenapa? Li Huai mengangkat kepalanya dan melihat ke tempat lain. Pepohonan hijau yang rimbun dan bunga-bunga musim semi yang cemerlang sesekali berkelap-kelip lalu menghilang. Anak itu berkata dengan lembut, suaraku terlalu kecil. Ibu berkata bahwa siapapun yang memiliki suara paling keras dalam sebuah argumen adalah orang yang benar. Namun di rumah, ayah saya tidak suka berbicara. Anda tidak dapat memukulnya dengan tongkat, dan saudara perempuan saya juga pemalu dan pemarah. Dia sangat pendiam. Jadi ketika sesuatu terjadi di rumah, selama ibu saya tidak ada, ayah dan saudara perempuan saya hanya dapat saling menatap. Itu dapat membuat orang cemas. Sebenarnya saya tidak suka berdebat dengan orang lain. Namun, terkadang ketika saya duduk di dinding dan melihat ibu saya berdebat dengan orang lain, saya takut suatu hari nanti ibu saya akan menjadi tua dan tidak bisa berdebat lagi. Apa yang harus saya lakukan? Keluarga kami miskin. Kami bahkan tidak punya uang untuk memperbaiki lubang di rumah. Ayah saya tidak berguna. Ketika adik perempuan saya dewasa, dia ditakdirkan untuk menikah. Jika saatnya tiba, jika kami bahkan tidak memiliki seseorang untuk diajak berdebat, bukankah keluarga kami akan diganggu sampai mati oleh orang luar? Alians bercanda, Ceka. Berapa umurmu? Berpikir sejauh itu? Anak itu berkata tanpa daya, tidak ada cara lain. Ibu saya selalu berkata bahwa saya satu-satunya orang di keluarga yang memiliki pegangan. Tuan Qi mengajarkan kami bahwa orang yang tidak berpikir jauh ke depan akan memiliki kekhawatiran langsung. Jadi saya harus melakukan itu untuk Wei Yu. Alians tersenyum dan membantu mengucapkan dua kata, bersiap. Li Huai menggelengkan kepalanya. Lin Souyi, apa yang Tuan Qi katakan harus dilakukan seorang pria sejati? Lin Souyi membuka matanya dan berkata perlahan, sembunyikan senjata di tubuhmu dan tunggu waktu yang tepat untuk bergerak. Li Huai menunjuk Alians. Alians, kamu cuma main-main. Lin Souyi agak ingin duduk di sebelah Chen Pingan dan Li Baoping. Setidaknya telinganya akan tenang. Ah Liang melepas labu anggurnya dan meneguk anggurnya. Ia terkekeh dan berkata, sedangkan aku punya perjanjian dengan penguasa bumi Gunung Kidun kemarin. Saat kita berpisah, sebagai kompensasi, ia dan kedua makhluk jahat itu akan mengeluarkan hadiah perpisahan. Kau lihat kotak kayu panjang tadi, kan? Di dunia persilatan, kotak itu disebut Heng Bao Ge. Kotak itu mirip dengan rak harta karun yang didirikan, dan isinya penuh dengan harta karun yang berharga. Awalnya, aku setuju untuk memberikan kalian masing-masing hadiah. Tentu saja, kau, Li Huai, tidak terkecuali. Li Huai tidak tergerak. Dia hanya berkata dengan metodis, Alians, aku tahu kamu punya 100 kapal besar di perutmu. Ah Liang tercengang. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Lin Souyi berkata dengan santai, perut Perdana Menteri cukup besar untuk menopang sebuah perahu. Alians menamparkan kepala Li Huai dan tertawa terbahak-bahak. Kura-kura gunung memilih jalur pegunungan yang terpencil untuk melintasi pegunungan dan sungai. Mereka santai dan nyaman, membuat kelompok itu santai. Ketika mereka tiba di beberapa tempat yang indah, Alians membiarkan Chen Pingan beristirahat sejenak. Selama waktu ini, Chen Pingan melewati hutan bambu kecil dengan tiang-tiang bambu yang hijau seperti batu giok. Dia menggunakan sisa setengah kapaknya untuk menebang 2 bambu. Dia membaginya menjadi tabung bambu dengan panjang yang berbeda dan menaruhnya ke dalam keranjang di punggungnya. Li Huai tahu alasannya. Dia begitu senang sehingga dia melompat-lompat, berteriak bahwa dia ingin membawa kotak buku itu. Ketiga kura-kura gunung itu berbaring di kejauhan, menyaksikan pemuda bersandal jerami itu menebang bambu. Mata kuning seukuran kepalan tangan mereka penuh dengan kekaguman. Alians minum anggur di sampingnya dan menatap pemuda yang sibuk itu. Dia berkata dengan riang, kamu punya selera yang bagus, tapi sayangnya, kamu masih belum beruntung. Sebelum berangkat, gadis berjaket katun merah itu bertanya kepada Zhu He bahwa dia ingin duduk berdua dengan Zulu. Zhu He tentu saja tidak menolak. Dia hanya berpesan kepada putrinya untuk menjaga nona muda itu dengan baik. Zulu mengangguk. Zhu He kemudian duduk di cangkang kura-kura yang sama dengan Chen Pingan. Pemuda itu memotong tabung bambu hijau menjadi irisan dan potongan bambu.
Sekarang karena mereka kekurangan tali rami, kotak bambu hanya dapat dibentuk setelah mereka mencapai kota lilin merah secepatnya. Zhu He mengambil sepotong bambu dan mendapati bahwa bambu itu sangat ringan tetapi cukup kuat. Memikirkan tongkat bambu hijau di tangan Tuan Muda Gunung Kidun, dia tiba-tiba mengerti bahwa hutan bambu, yang luasnya hanya 1 atau 2 hektar, jelas bukan bambu biasa. Mungkin itu adalah salah satu daerah mata air tempat aura spiritual Gunung Kidun berkumpul. Zhu He sangat menyukai wanita muda itu. Dia tidak dapat menahan diri untuk mengingatkannya, bambu-bambu ini memiliki latar belakang yang bagus. Jika itu adalah kapak biasa, pasti sudah lama terkelupas atau bengkok. Oleh karena itu, setelah 2 kotak buku ini selesai, nona muda mungkin akan murung karena pada akhirnya, kotak bambu kecilnya itulah yang paling biasa. Chen Pingan tercengang. Ia menoleh untuk melihat kura-kura gunung yang membawa alians dan 2 orang lainnya di belakangnya dan bertanya dengan ragu, apakah hutan bambu itu ada hubungannya dengan tanah Gunung Kidun? Alians mengangguk dan berkata, itu bisa dianggap sebagai fondasi lamanya. Setelah menyerap aura spiritual gunung, warna hijau seperti ini hanya dapat dihasilkan dalam 100 tahun. Setelah 4 atau 500 tahun lagi, ada harapan untuk memadatkan sedikit saripati kayu hijau. Tapi tidak apa-apa. 2 bambu yang kau tebang itu baru berusia 200 tahun. Itu tidak cukup untuk membuat orang itu berdarah. Paling-paling, dia hanya akan merasakan sedikit sakit. Itu tidak apa-apa. Chen Pingan menghela napas dan mengurungkan niatnya untuk kembali menebang bambu hijau lainnya. Apakah Anda ingin saya membantu Anda memilih beberapa bambu yang lebih baik? Chen Pingan menggelengkan kepalanya dan berkata, lupakan saja. Zhu He bertanya dengan rasa ingin tahu, tidak merepotkan untuk pergi bolak-balik. Kurang dari 1 jam, Chen Pingan melihat keranjang di dekat kakinya. Keranjang itu penuh dengan potongan bambu dan potongan bambu. Masih ada cukup banyak ruang. Namun, remaja itu tetap menggelengkan kepalanya dan berkata, lebih penting untuk bergegas. Zhu He tidak ambil pusing. Ia tersenyum dan berkata, di jalur seni bela diri, penekanannya adalah pada kata, mengasah. Jika Anda tidak beradu dengan orang lain dan tidak ada yang memberi Anda makan, Anda tidak akan dapat mencapai hasil yang hebat. Oleh karena itu, ketika Anda punya waktu, mari beradu. Saya akan mengucapkan kata-kata kasar terlebih dahulu. Meskipun ini disebut beradu, selain menjamin bahwa saya tidak akan menyakiti Anda, saya tidak akan ceroboh dalam serangan saya. Oleh karena itu, Anda harus siap secara mental untuk hidung berdarah dan wajah bengkak. Wajah Chen Pingan dipenuhi dengan keterkejutan. Dia menyeringai dan berkata, Paman Zhu, pukul saja aku dengan sekuat tenaga. Sebelum tengah hari, kura-kura itu telah menempuh setengah jalan setapak pegunungan. Semua orang berada di samping sebuah kolam di bawah air terjun. Mereka memiliki pembagian kerja yang jelas dan terbiasa memasak. Chen Pingan memberitahu gadis kecil itu tentang kotak bambu kecil itu. Setelah mendengar alasan Chen Pingan diam-diam memberitahunya, gadis kecil itu tersenyum lebar. Pada akhirnya, wajahnya dipenuhi dengan rasa bangga. Dia menepuk kotak bambu kecil yang selalu ada di sampingnya dan memberitahu pamannya bahwa kotak buku terbaik di dunia ada di sini. Dia bahkan memberinya julukan, pakaian hijau. Setelah makan, alians memanggil Chen Pingan ke kolam hijau tua. Air terjunnya tidak besar, jadi udara dinginnya tidak terasa berat. Keduanya berjalan berdampingan. Alians ragu sejenak dan bertanya, menurut apa yang Anda katakan sebelumnya, sekarang Anda memiliki Gunung Luopo, Gunung Buku Harta Karun, Puncak Awan Warna-Warni, Gunung Rumput Abadi, dan Gunung Zhenzu di pegunungan barat Kabupaten Longquan. Total ada 5 gunung, besar dan kecil. Chen Pingan mengangguk ragu. Dia tidak menyembunyikan apapun dan berkata perlahan, Gunung Luopo adalah yang paling berharga di antara semuanya. Gunung Buku Harta Karun juga tidak buruk. 3 lainnya sangat biasa, terutama Gunung Zhenzu. Itu hanya bukit yang tidak mencolok. Alians menepuk gagang pedangnya dengan lembut. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, nilai sebenarnya dari gunung-gunung ini sekarang terletak pada akumulasi energi spiritual, yang jauh lebih baik daripada dunia luar. Jadi dalam perjalanan kita ke sini, tidak hanya 5 monster yang berubah mencoba memasuki kampung halamanmu di sepanjang sungai Jimat Besi, tetapi juga ada banyak iblis mandril yang baru saja tercerahkan. Mereka bergegas ke sana. Tetapi pada akhirnya, siapa yang akan cukup beruntung untuk berhasil menempati sudut, akan bergantung pada nasib mereka sendiri dan apakah mereka memiliki peluang Tao Agung. Alians meneguk anggurnya dan melanjutkan, jangan berpikir bahwa hanya karena ada setan yang memasuki gunung, pasti ada pencuri di rumah.
Sama seperti Gunung Cesdun ini, yang memiliki momentum yang luar biasa, mengapa tanah itu membiarkan kedua ular piton itu tumbuh sedikit demi sedikit di bawah hidungnya? Alasannya sangat sederhana. Setelah identitas ortodoksnya dilucuti, jika Gunung Caturdun ingin mempertahankan energi spiritualnya, seseorang harus berdiri dan membantunya menjaga gunung, menekan roh jahat, dan menyerap takdir. Chen Pingan bertanya, Alians, maksudmu aku harus mengundang tanah Gunung Cesdun atau dua ular piton ke gunungku? Alians berjongkok, mengambil batu secara acak, dan melemparkannya ke dalam kolam. Dia menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Kamu hanya setengah benar. Memberikan penghargaan kepada dewa-dewa gunung dan sungai yang saleh adalah hal terpenting dari pengadilan kekaisaran Dali baru-baru ini. Itu melibatkan nasib dinasti, jadi orang luar tidak diizinkan untuk ikut campur di dalamnya. Jadi, gunung mana di kampung halamanmu yang dapat memiliki dewa gunung yang diakui oleh pengadilan kekaisaran? Mereka pasti orang-orang yang sudah meninggal, atau lebih tepatnya, roh-roh heroik yang ditunjuk oleh Kaisar Dali. Jika tanah Gunung Cesdun jatuh ke gunungmu, itu tidak akan sah. Apa yang terjadi? Lagi pula, bahkan jika Gunung Luopo atau Gunung Baolu milikmu cukup beruntung untuk memiliki dewa gunung yang dianugerahkan oleh Istana Kekaisaran, membangun kuil dewa gunung, mendirikan patung tanah liat, dan memenuhi syarat untuk menikmati dupa. Namun, tanah di sini belum diperiksa secara ketat oleh Qin Tianjian, jadi tidak mungkin baginya untuk menjadi dewa Gunung Luopo. Hanya jika dia tetap tinggal di Gunung Cesdun, mungkin ada harapan. Bagaimanapun, dalam beberapa ratus tahun terakhir, bahkan jika dia tidak memberikan kontribusi apapun, dia telah bekerja keras dan tidak menimbulkan masalah. Mungkin Kaisar Dali akan memberinya jalan keluar dan mempromosikannya menjadi dewa gunung sambil meningkatkan Gunung Cesdun. Jadi, bahkan jika Anda memintanya untuk pergi, dia tidak akan setuju. Masalah kedudukan dewa dupa bagi para dewa gunung dan sungai ini adalah masalah hidup dan mati bagi manusia. Ini bahkan lebih penting. Karena begitu Anda mengambil langkah ini, tidak ada jalan untuk kembali. Chen Pingan berjongkok di samping Alians dan bertanya dengan ragu, apakah kamu ingin aku mengikat kedua ular piton itu? Alians melempar batu dan berkata sambil tersenyum, agak sulit untuk memilih. Meskipun kedua binatang itu tidak memiliki asal-usul yang buruk, mereka telah melakukan banyak kejahatan selama bertahun-tahun. Jika kabar itu tersebar, reputasi mereka akan buruk. Chen Pingan bertanya, jika saya mengizinkan mereka pergi ke Gunung Luopo atau Gunung Baolu, dapatkah mereka menjamin bahwa mereka tidak akan memakan orang? Alians tercengang. Ia mengusap dagunya dan berkata, memakan orang? Dalam keadaan normal, dengan energi spiritual yang begitu melimpah, sudah terlambat untuk membudidayakannya. Namun, ular piton termasuk dalam keluarga naga banjir. Mereka berdarah dingin secara alami. Kadang-kadang, saat mereka kenyang, mereka akan memakan orang untuk mencoba sesuatu yang baru. Misalnya, jika Anda kurang beruntung, sulit untuk mengatakan apakah Anda bertemu mereka yang keluar dari gua untuk mencari makanan. Chen Pingan bertanya lagi, kalau begitu, bisakah Anda memberitahu mereka sejak awal bahwa mereka dapat bercocok tanam di gunung saya, tetapi mereka tidak diperbolehkan memakan manusia? Alians, apakah ini boleh? Lelaki bertopi bambu itu bertanya balik. Apakah kamu tidak takut kalau mereka hanya menyetujuinya secara lisan, tetapi ketika mereka kembali ke gunung dan melihat seseorang, mereka akan menggigit nyawa orang itu? Lagi pula, Anda tidak akan berada di gunung baru-baru ini. Chen Pingan sangat bersemangat. Ia berkata perlahan, Alians, bukankah kau mengatakan bahwa ada kantor pos di kota Lilin Merah? Kantor pos itu dapat mengirim surat. Aku dapat menulis surat kepada Tuan Ruan dan menyewakan 3 gunung, termasuk Gunung Baolu, kepadanya selama 50 tahun. Jika Tuan Ruan merasa itu terlalu sedikit, aku dapat menambahkan 50 tahun lagi. Kemudian, aku akan meminta Tuan Ruan untuk membantuku mengawasi kedua binatang buas itu. Jika mereka berani menyakiti orang, aku akan membunuh mereka dengan satu pukulan, sehingga mereka tidak akan tinggal di Gunung Cesdun untuk menyakiti orang. Tentu saja, ini adalah skenario terburuk. Jika saatnya tiba, aku akan meminta ular hitam, yang berpotensi menjadi naga banjir bertinta, untuk tinggal di Gunung Luopo dan membantuku mengumpulkan kekayaan tahun demi tahun. Alians, kamu mengatakan bahwa jika seekor ular atau piton berhasil berubah menjadi naga dengan berjalan di sungai, maka tempat asalnya juga akan menerima kekayaan besar, kan? Saya bahkan bisa bersikap keras kepala dan memohon kepada Tuan Ruan agar mengizinkannya tinggal di Gunung Baolu. Pikirkanlah, jika ular putih saja bisa berjalan di sungai, maka saya akan menghasilkan banyak uang.
Kebetulan setelah saya membeli gunung itu, saya sudah mengkhawatirkannya. Jika ular hitam dan ular putih tetap tinggal di gunung, saya akan merasa bahwa gunung-gunung ini tidak dibeli dengan sia-sia. Setiap hari, saya akan merasa seperti ada banyak koin tembaga yang jatuh ke saku saya, hualala. Alliance menatap remaja yang berbicara tanpa henti itu dengan wajah datar. Dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dengan perasaan yang rumit, dia bertanya, Chen Pingan, apakah kamu suka menghasilkan uang sebanyak itu? Wajah Chen Pingan penuh dengan keterkejutan. Dia bertanya balik, apakah ada orang di dunia ini yang tidak suka menghasilkan uang? Alliance membetulkan topi bambunya. Ia tidak mau bicara, agar tidak memainkan kecapi untuk seekor sapi. Lelaki itu menghela napas dan berkata sambil tersenyum, awalnya aku mengira kau akan menolak dengan seenaknya. Chen Pingan bingung, mengapa kamu berpikir begitu? Alliance membasuh wajahnya dengan air. Ia menoleh dan berkata sambil tersenyum, misalnya, saya akan mengatakan bahwa sudah terlambat untuk membunuh kedua binatang jahat itu. Meskipun saya, Chen Pingan, miskin, nilai-nilai keluarga Chen tua saya sangat lurus. Bagaimana mungkin saya rela membiarkan mereka masuk ke rumah saya? Saya sudah siap untuk dimarahi. Ekspresi Chen Pingan menjadi tenang. Ia mengambil sebuah batu dan melemparkannya pelan-pelan ke dalam kolam. Setelah hening sejenak, ia tiba-tiba menoleh dan menepuk bahu Alliance. Alliance, kamu masih terlalu muda. Pria bertopi bambu itu mengangkat alisnya. Oh, sepertinya suasana hatimu sedang bagus. Kamu bahkan tahu cara bercanda. Chen Pingan juga meniru pria itu dan mengangkat alisnya. Dia benar-benar membuat orang merasa bahwa dia cukup pelit. Chen Pingan juga berdiri. Tiba-tiba dia teringat sesuatu dan bertanya dengan cemas. Alliance, kuncinya adalah, apakah kedua ular itu benar-benar mau pindah sarang? Chen Pingan menatap laki-laki bertopi bambu dan meletakkan telapak tangannya di gagang pedangnya. Alliance menepuk gagang pedangnya dan berkata dengan nada bercanda, jadi, sebaiknya kamu juga cepat-cepat berlatih bela diri. Kamu bisa belajar ilmu pedang di masa depan karena kamu bersedia bersikap masuk akal. Jika orang lain tidak mau, kamu harus menggunakan ini. Keduanya berjalan kembali ke tempat asal mereka. Alliance bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa kamu tidak menebang beberapa bambu lagi sebelumnya? Ini adalah hal yang sangat bagus. Jika Anda merindukan desa ini, Anda tidak akan dapat membelinya di masa mendatang meskipun Anda punya uang. Petik 2. Chen Pingan menjawab dengan santai. Seseorang pernah berkata bahwa orang harus merasa puas dengan apa yang dimilikinya dan berhenti ketika sudah unggul. Alliance tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Anda benar-benar mendengarkan omong kosong itu? Chen Pingan memegang bagian belakang kepalanya dengan kedua tangannya. Jarang sekali dia bersikap malas dan santai seperti itu. Kepalanya bergoyang seperti bambu di hutan yang bergoyang tertiup angin. Pemuda itu berkata dengan lembut, karena aku belum pernah mendengar prinsip-prinsip hebat sejak aku masih muda. Jadi ketika aku mendengar satu atau dua kalimat, sulit untuk melupakannya. Zuhei tiba-tiba berteriak dari jauh, Chen Pingan, ayo cari tempat terbuka untuk bertanding. Begitu bambu-bambu berkumpul bersama, selama tidak mengalami terlalu banyak bencana alam maupun bencana buatan manusia, mereka dapat dengan mudah menjadi lautan bambu. Namun, hutan bambu kecil tak dikenal di Gunung Kidun ini telah tumbuh perlahan selama ribuan tahun. Meskipun para penguasa gunung dan tanahnya telah merawatnya dengan saksama selama beberapa generasi, hutan ini tetap tidak dapat menghasilkan panen yang melimpah. Pada saat ini, tuan muda dan cantik dari tanah Gunung Kidun memasukkan tongkat bambu hijau ke tanah di samping kakinya dan berjongkok di samping dua bambu hijau yang telah dipotong. Dia ingin menangis tetapi tidak mengeluarkan air mata. Dengan suara sedih dan gemetar, dia berkata, kamu tidak bisa menggertak orang seperti ini. Tidak peduli seberapa besar tamu, dia tetaplah tamu. Bagaimana kamu bisa menggertak tuan rumah seperti ini? Kamu menghancurkan formasi dengan pisau dan mengungkapkan tanah yang berharga ini. Apa bedanya dengan kamu datang ke rumah tuan rumah sebagai tamu dan menanggalkan pakaian putri tuan rumah ketika kamu melihat penampilannya yang ramping dan cantik? Ular hitam dan ular piton putih, yang lahir dari roh bumi dan akar awan Gunung Kidun, bercokol di pinggiran hutan bambu. Di mata mereka yang muram, ada semacam kesombongan seperti manusia. Sebuah suara terdengar tak jauh dari sana dan menggoda, kalau begitu, keluargamu memiliki terlalu banyak anak perempuan. Di masa depan, mas kawinmu akan menjadi kerugian besar. Pemuda itu tiba-tiba berdiri dan membungkuk. Pemuda itu berdiri dengan ngeri, tanpa sedikit pun kesedihan, kepahitan, dan kebencian di wajahnya.
Dia membungkuk dan meminta maaf kepada pria yang mengenakan topi bambu. Dewa Agung, aku telah mempermalukan diriku sendiri. Orang yang rendah hati ini terbiasa menjalani kehidupan yang miskin di sebidang tanah kecil ini, jadi penglihatanku dangkal. Aku tidak dapat dibandingkan dengan Dewa Agung yang telah menjelajahi dunia dan melihat gunung dan sungai. Dengan penglihatan Dewa Agung, kamu pasti dapat melihat bahwa hutan bambu ini benar-benar milik keluarga yang menyedihkan bagi orang yang rendah hati ini. Oleh karena itu, meskipun hanya 2 bambu yang hilang, masih sulit bagiku untuk menahan emosiku. Alians yang telah pergi dan kembali, bersandar pada bambu hijau dan menatap daun bambu yang rimbun. Ia mengalihkan pandangannya dan bertanya, apakah nenek moyang pertama hutan bambu ini dipindahkan dari gua laut bambu? Dan kemudian Anda membuatnya menjadi tongkat bambu hijau ini? Karena hal ini, Anda membuat marah seorang abadi. Dalam kemarahannya, dia menyingkirkan posisi tubuh emas Anda yang awalnya merupakan tanah gunung Caturdun. Kali ini, Tuan Tanah Muda itu benar-benar terkejut. Raut wajahnya yang menyanjung dan menjilat tidak kuat, tetapi agak lemah. Dia diam-diam menegakkan punggungnya, membungkuk dengan anggun, dan berkata, "WIP, Tuan Tanah Gunung Kidun, dianugerahi gelar Dewa Gunung oleh Kaisar terakhir negara air suci dari dinasti sebelumnya. Saya bertanggung jawab atas wilayah ribuan mil di sekitar Gunung Kidun." Kemudian, ketika dinasti berubah, klan Song bangkit dan mencaplok negara air suci. Karena sesuatu yang membuat marah Kaisar pendiri klan Song, saya diturunkan dari posisi Dewa Gunung ke posisi Dewa Gunung. Ia mengangkat bambu hijau yang penuh aura spiritual di tangannya dan berkata sambil tersenyum masam, berkah tidak datang berpasangan dan kemalangan tidak datang sendiri. Dalam badai itu, saya terpaksa menebang bambu hijau dari gua laut bambu untuk membuat tongkat gunung ini. Tanpa diduga, tidak lama kemudian, saya membuat marah teman abadi dari orang yang menanam bambu itu. Saat mereka mengobrol dan tertawa, saya, seorang pemilik tanah kecil dari tanah, kembali terpuruk ke dalam tanah. Alians bersandar pada bambu hijau dan mengubah posturnya menjadi lebih elegan. Dia mendecak lidahnya dan berkata, kedengarannya agak tragis. Mengabaikan tuan tanah yang hidupnya tragis, Alians menoleh untuk melihat keluar hutan bambu. Dalam pandangannya, Chen Pingan, yang telah kembali bersamanya, berdiri di lereng bukit. Ular dan piton dengan bijaksana menjauh darinya, terutama piton putih yang masih memiliki rasa takut yang tersisa. Alians berkata sambil tersenyum, temanku ingin membicarakan bisnis denganmu. Kalian dapat membicarakan harganya sendiri. Jika kalian setuju, kalian akan berteman. Jika kalian tidak setuju, tidak masalah. Jika bisnis ini gagal, kita akan tetap berteman. Pada titik ini, Alians tersenyum dan memegang bambu blade di pinggangnya. Alians mengalihkan pandangannya dari tubuh kedua raksasa itu dan bertanya dengan rasa ingin tahu, kedua binatang itu bukanlah naga banjir sungguhan, terutama ular hitam. Bagaimana bisa ia menjadi prototipe naga banjir bertinta dan menumbuhkan cakar naga berjari 4? Pemilik tanah muda yang menyebut dirinya WP itu menjawab dengan hati-hati, mereka memang bertemu secara kebetulan, tetapi saya tidak tahu alasan spesifiknya. Saya hanya menduga bahwa itu ada hubungannya dengan Gua Lizu. Mereka pasti tidak sengaja menelan sesuatu yang aneh, dan benda ini pasti sangat bermanfaat bagi ular piton, dan ikan mas. Kota lilin merah di dekat perbatasan Gunung Kidun adalah tempat di mana jalur air terhubung ke pertemuan 3 sungai. Salah satunya disebut Sungai Chongdan. Sekarang, ada seekor ikan mas yang telah menumbuhkan 2 helai kumis naga emas asli, yang membuat orang iri. 100 tahun yang lalu, ikan mas ini pernah melawan arus sungai, aliran air, dan mata air pegunungan sampai ke Gunung Kidun. Saya telah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Secara logika, bahkan jika diberi waktu 4 atau 500 tahun lagi, ia tidak akan pernah bisa menumbuhkan kumis naga yang begitu menakjubkan. Alians mengangguk dan tiba-tiba berkata, jika memang begitu, maka saya punya sedikit ide. Tuan Tanah Muda itu melirik pisau pinggang lelaki bertopi bambu dan bertanya ragu-ragu, bagaimana Sang Dewa Agung mengetahui asal-usul tongkat bambu hijau ini? Ekspresi Alians tampak aneh. Ia tertawa dan berkata dengan nada mengelak, dulu, saat aku masih muda, aku pernah mengunjungi gua laut bambu dan berteman dengan Nyonya Zhu. Persahabatan kami tidak dalam, sangat biasa saja. Mendengar nama Nyonya Zhu, Wei Pi menunjukkan ekspresi terpesona. Perlu diketahui bahwa Nyonya Zhu adalah satu-satunya dewa gunung di gua laut bambu dan jarang muncul. Konon katanya dia ramping dan lebih tinggi dari pria. Dia adalah pendiri sekolah novel dari 100 sekolah pemikiran.
Dia pernah bercita-cita untuk bepergian ke seluruh dunia dan mencatat kondisi dan adat istiadat setempat di seluruh dunia. Dalam salah satu catatannya, dia secara khusus menyebut Nyonya Zhu. Berpenampilan cantik, suka bertelanjang kaki, dan berambut hijau. Meskipun mereka berdua adalah dewa gunung dan dewa tanah, dibandingkan dengan Wei Pi, baik dari segi status maupun kultivasi, mereka terlalu jauh. Wei Pi bahkan tidak bisa merasa malu dengan kekurangannya. Jauh di dalam hatinya, hanya ada kekaguman. Banyak perbuatan Nyonya Zhu yang cukup populer, sedemikian rupa sehingga bahkan benua Fas harta karun timur pun tidak asing dengannya. Di bawah 10 gua surga besar, terdapat 36 gua surga kecil. Gua surga mutiara yang melayang di atas dinasti Li Agung adalah salah satunya. Wilayah luas yang terdiri dari ribuan mil gunung dan sungai hanyalah yang terkecil dari semua gua surga kecil. Gua kecil sering disebut alam rahasia oleh para kultivator Qi untuk membedakan gua besar. Alam rahasia biasanya penuh dengan aura. Namun, dibandingkan dengan 10 gua besar, gua kecil tidak lengkap. Pendahulunya bisa jadi reruntuhan situs lama atau medan perang kuno Istana Naga. Asal-usulnya beragam. Bahkan ada alam rahasia yang disebut Gua Pulau. Ada banyak pulau surgawi kuno yang secara misterius menghilang dalam sejarah. Itu sebenarnya berada di perut binatang raksasa kuno, Paus Pulau. Di antara 36 gua kecil, Gua Laut Bambu adalah salah satu yang terbaik. Gua ini kaya akan berbagai jenis bambu yang indah. Gua ini sangat dihargai oleh para pembudidaya surgawi dari dinasti-dinasti terdahulu. Semua jenis senjata surgawi yang terbuat dari bambu ini populer di dunia. Di dalam gua, hanya ada satu kekuatan surgawi dengan status tinggi, yaitu Gunung Abadi Hijau dengan sejarah panjang. Konon, pendiri Gunung Abadi Hijau pernah meminta nasihat dari orang bijak dari aliran Konfusianisme. Ia membawa bambu berbudi luhur muda sebagai hadiah. Setelah itu, ia berkembang pesat di tempat suci aliran Konfusianisme, hutan kebajikan. Sebaliknya, Gua Laut Bambu berangsur-angsur menurun. Konon, bambu ini dapat mencatat kebaikan dan kesalahan seorang bangsawan. Itulah salah satu asal-muasal kitab kebajikan. Ketika Alians sedang mengobrol dengan pemilik lahan muda itu, Chen Pingan sedang duduk di atas batu gunung, memegang setengah kapak di tangannya. Tidak jauh dari sana, ada dua kepala raksasa yang menakutkan. Setelah melihat kepala pemuda itu, tubuh ular-ular itu menyebar seperti dua jalan pegunungan yang berkelok-kelok dan akhirnya menghilang di hutan pegunungan. Dari waktu ke waktu, terdengar suara pohon-pohon yang tersapu oleh ekornya. Sepanjang perjalanan, Chen Pingan, selain belajar membaca dari Li Baoping, ia juga belajar bahasa resmi Dali darinya. Ia membuat kemajuan yang baik. Tentu saja, pelafalannya masih memiliki aksen kota kecil yang kental. Akan tetapi, dalam komunikasi biasa, ia dapat memahami makna umumnya secara kasar. Chen Pingan memberitahu ular-ular itu bahwa ia memiliki 5 gunung di Kabupaten Longkuan, Dali, dengan harapan mereka dapat pindah ke Gunung Luopo. Tentu saja, ia tidak lupa memberitahu mereka dengan jelas bahwa guru Ruan yang bijak ingin meminjam 3 gunung darinya. Jelas, ular-ular itu memiliki gagasan yang jauh lebih baik tentang pentingnya identitas orang bijak di Gua Lizu daripada Chen Pingan. Bahkan mata ular hitam yang acuh tak acuh pun berubah pada saat itu. Awalnya, ular-ular putih itu sedikit tergerak ketika mendengar nama Kabupaten Longkuan di Dali. Kemudian, mereka mendengar bahwa pengadilan Kekaisaran Dali telah mengirim Tuan Qintianjian Qingwu dan para pejabat Kementerian Ritus untuk bersama-sama mensurvei lebih dari 60 gunung. Kaisar Dali siap untuk menganugerahkan lebih dari 1 dewa gunung ortodoks. Mata ular-ular putih itu menunjukkan kegembiraan yang tak dapat disembunyikan. Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak meludahkan lidah mereka yang bercabang dan mendesis. Akibatnya, ular hitam memukul mereka dengan keras dengan kepalanya sebelum ia terdiam. Melihat ular-ular itu tidak langsung menolak lamaran itu, Chen Pingan menghela napas lega dan melanjutkan, meskipun aku tidak tahu banyak tentang kultivasi, aku sangat yakin bahwa ki spiritual Gunung Kidun jauh lebih rendah daripada gunung-gunung di rumahku. Kamu dapat berkultivasi selama 100 tahun di wilayah asalku, yang mungkin sebanding dengan ratusan tahun di sini. Selain itu, dalam perjalanan ke sini, Alians menceritakan kepadaku beberapa kisah rahasia tentang bagaimana naga banjir dan ular berubah menjadi naga. Jalur air ini akan sangat sulit dan berbahaya. Banyak dewa gunung dan dewa sungai akan dengan sengaja mempersulitmu dan menghentikanmu. Oleh karena itu, aku percaya bahwa jika kamu dapat membangun hubungan yang baik dengan Master Ruan dan para pejabat Dali sejak dini, jalan mungkin akan jauh lebih mulus di masa depan.
Separuh pertama kata-kata ini dipikirkan sendiri oleh Chen Pingan, dan separuh kedua merupakan rencana cemerlang alians untuk mengungkap rahasia surga. Chen Pingan berkata dengan suara rendah, seorang lelaki tua yang mengajariku cara membakar porselen pernah berkata bahwa roh gunung dan sungai mungkin tidak lebih buruk dari manusia. Setelah saya melihat Anda, saya merasa kalimat ini tidak masuk akal. Namun, Anda ditundukkan oleh alians dan tidak ada hubungannya dengan saya. Karena alians bersedia melepaskan Anda, saya tidak bisa berkata apa-apa. Kalau saya punya kemampuan seperti alians, berani-beraninya kalian memprovokasi saya dan memakan orang di depan mata saya. Chen Pingan mengangkat setengah kapak di tangannya dan menatap ular piton putih itu. Kalau begitu, kamu tidak hanya kehilangan setengah sayapmu. Makan malam kita tadi malam adalah semangkuk besar sup ular. Ular piton putih itu telah kehilangan sayapnya dan kultivasinya rusak parah. Ia sudah sangat menderita. Pada saat ini, remaja itu menaburkan garam pada lukanya. Binatang berdarah dingin itu marah seolah-olah bekas lukanya terekspos di depan wajahnya. Ia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan tubuhnya tiba-tiba menegang. Ia akan menerkam ke depan untuk membunuh remaja yang menyebalkan dan penuh kebencian ini. Ular hitam itu pun ikut bergerak. Ular itu tidak membantu ular putih menghadapi pemuda bersandal jerami itu. Sebaliknya, ular itu membuka mulutnya dan menggigit leher ular putih itu. Kemudian, ular itu melemparkan ular putih yang ramping itu, yang hanya memiliki separuh tubuhnya, ke tanah, dan melemparkannya ke tanah. Pemuda itu terkejut. Ia hendak melakukan gerakan untuk menenangkan ular piton putih dan ular piton hitam itu, agar pemuda itu tidak terluka dan tidak terpengaruh oleh kedua binatang itu. Namun, ia mendengar pria bertopi bambu itu menggelengkan kepalanya dan berbisik, "Jangan ikut campur." Pemuda itu agak bingung. Ia tak kuasa menahan diri untuk tidak menatap lelaki itu. Ia melihat lelaki itu masih bersandar di bambu hijau dengan satu kaki di tanah. Ia berdiri dengan sikap malas sambil menyilangkan tangan di depan dada. Ular dan piton dari spesies yang sama saling berhadapan dengan ganas. Chen Pingan berdiri, tetapi dia tidak meninggalkan batu itu. Dia memegang kapak itu erat-erat. Tidak diketahui apa yang mereka berdua bicarakan, tetapi ular piton putih itu akhirnya berangsur-angsur tenang. Namun, ia masih menatap remaja itu dengan tatapan tajam. Chen Pingan menatap lurus ke arah ular piton putih itu. Sekarang, ada ribuan orang yang membangun jalan di pegunungan. Setelah Anda memasuki pegunungan untuk berkultivasi, Anda tidak dapat membunuh orang hanya untuk mengisi perut Anda. Tentu saja, jika itu untuk perlindungan diri, seperti ketika para kultivator memasuki pegunungan untuk membunuh Anda, itu cerita yang berbeda. Jika Anda melanggar aturan setelah mendapatkan manfaat, maka Master Luan akan mengambil tindakan. Apa yang kau lakukan sebelumnya tidak ada hubungannya denganku. Namun, jika kau setuju untuk memasuki pegunungan, maka apa yang kau lakukan setelah itu akan berhubungan denganku. Chen Pingan berkata dengan serius, jadi aku akan mengucapkan kata-kata buruk itu terlebih dahulu. Ular hitam tetap berada di posisi semula, diam dan tidak bergerak. Ular piton putih itu tampak marah. Meskipun ia melepaskan dorongan untuk melepaskan semua kepura-puran keramahan, bahkan jika godaan jalan agung ada tepat di depannya, ular piton putih itu masih perlahan-lahan menggesekkan perutnya ke tanah, memancarkan aura yang mudah tersinggung dan kasar. Di hutan bambu di kejauhan, alians duduk di atas bambu tanpa ada yang memperhatikan. Bambu hijau yang sangat kuat itu tertimpa jembatan lengkung olehnya. Pemilik lahan muda, yang berharap dapat memegang bambu hijau dengan kedua tangannya, melirik konfrontasi antara remaja dan ular itu, dan menjelaskan, meskipun ular hitam lebih kejam dan ganas, ia memiliki lebih banyak pencerahan. Ia bahkan telah belajar menilai situasi dan tahu kapan harus maju dan mundur. Ular piton putih biasanya tampaknya tidak memiliki niat untuk menyakiti orang, tetapi lebih sulit untuk berkomunikasi dengannya karena ia lebih mengikuti kata hatinya. Hal ini terkait dengan posisi mereka di papan catur saat itu. Ular piton putih hanyalah buah catur yang tidak berguna, tetapi ular hitam adalah kunci untuk membunuh naga. Oleh karena itu, mereka telah menjadi raja gunung blok catur selama bertahun-tahun. Ular piton putih suka berkeliaran. Banyak gangguan yang disebabkan oleh gerakannya. Di sisi lain, ular hitam lebih fokus pada kultivasi. Ia rajin menyerap esensi matahari dan bulan setiap hari karena ambisinya yang besar. Pemilik tanah muda itu ragu sejenak dan berkata, kata-kata remaja itu tidak buruk. Apa yang dikatakannya benar, tetapi dia masih belum cukup tahu tentang kebiasaan ular. Bagi mereka yang telah memulai jalan kultivasi, sifat hati mereka adalah landasan jalan agung. Selain itu,
Ular yang telah mencerahkan aku pori mereka mungkin tahu pentingnya wajah. Mereka terbiasa menindas di Gunung Blok Catur, jadi mereka akan merasa bahwa pergi ke gunung remaja itu seperti tinggal di bawah atap orang lain. Terutama ketika remaja itu menyebut orang bijak dan mengancam akan membunuh mereka jika mereka berani memakan orang. Ular-ular itu akan merasa bahwa remaja itu sombong dan tidak mudah bergaul. Mereka pasti akan kesal. Bagaimanapun, begitu mereka setuju, mereka akan menjadi tetangga selama ratusan tahun. Alians menyela pidatonya yang bertele-tele. Anda tidak perlu mencari cara untuk membela tetangga Anda. Karena saya sudah bilang saya tidak akan ikut campur. Apa yang Anda takutkan? Pada akhirnya, ular-ular itu tidak mau menundukkan kepala mereka lebih awal karena mereka merasa bahwa remaja di alam bela diri kedua tidak memenuhi syarat untuk sejajar dengan mereka. Jadi, meskipun permintaan remaja itu masuk akal, mereka tetap akan merasa sulit untuk menerimanya. Jika itu aku, menurutmu apa yang akan dilakukan ular-ular itu? Pemilik tanah muda itu tersenyum malu. Hebat, Abadi, kau bisa melihat orang dan benda dengan jelas. Alians berkata dengan acuh tak acuh, jawab pertanyaanku. Pemilik tanah muda itu terdiam sejenak seperti jangkrik di musim dingin. Setelah berpikir bagaimana cara mengungkapkannya, dia menjawab dengan serius, mereka akan pindah tanpa mengatakan sepatah kata pun. Alians melihat ke arah itu seperti biasa dan mengangguk. Bagus sekali. Anda telah menyelamatkan separuh hutan bambu. Suara berderak terdengar dari hutan bambu di sekitar mereka. Sekitar setengah dari bambu hijau tampaknya telah dipotong menjadi dua oleh pisau dan jatuh ke tanah. Pemilik tanah muda itu berlutut di tanah dan berkata dengan suara gemetar, Dewa Abadi yang agung, tolong jangan marah. Alians terlalu malas untuk memperhatikan orang ini. Wajahnya acuh tak acuh saat dia berkata perlahan, lihat, bahkan jika kamu membuat orang takut, hanya karena kamu terlalu mudah diajak bicara dan memiliki temperamen yang baik, kamu akan dibodohi oleh tuan tanah kecil. Jadi, sangat sulit untuk menjadi orang baik. Alians tiba-tiba berkata sambil tersenyum, bangun dan bicaralah. Tidak pantas berlutut. Saya akan bertaruh dengan Anda. Mari kita bertaruh apakah remaja yang sangat menginginkan uang itu bersedia membuat kesepakatan yang merugikan. Anda bertaruh bahwa dia bersedia, dan saya bertaruh bahwa dia tidak bersedia. Jika Anda menang taruhan, Anda dapat menyimpan separuh hutan bambu yang tersisa. Jika Anda kalah taruhan, bukankah Anda baru saja mengembalikan tubuh pemilik tanah? Aku akan mengalahkanmu hingga kau kembali ke wujud aslimu. Pemilik tanah muda yang baru saja berdiri itu ingin mati saat itu juga. Ia bergumam, bolehkah aku bertanya, wahai makhluk abadi yang agung, berapa peluang anak kecil ini menang? Wajah pemilik tanah muda itu pucat. Peluang menangnya 10%. Pria bertopi bambu itu menyeringai dan berkata, 1%. Kemudian Alians menatap remaja itu dan berteriak, Chen Pingan, buka saja mulut singamu. Aku, Alians, akan mengawasinya. Jangan takut membuat kedua binatang itu marah. Jika terjadi konflik, kamu bisa menggunakan sepasang ular itu untuk berlatih. Jangan khawatir, aku akan membantumu melihat situasinya. Jika waktunya tepat, aku pasti akan bergerak. Bukankah sebelumnya Anda bertukar petunjuk dengan ahli tingkat kelima Zuhei? Setelah bertukar petunjuk, Anda jelas memiliki sedikit pemahaman. Sebaiknya Anda bertindak saat keadaan masih panas. Mungkin Anda bisa membuat kemajuan lebih lanjut. Alians berkata sambil tersenyum, maaf, Anda bahkan tidak memiliki peluang sekecil itu untuk menang sekarang. Hati pemilik tanah muda itu mati seperti abu. Sebaliknya, ia memiliki keberanian ekstra. Ia menoleh dan berkata sambil tersenyum kecut, Senior Alians, karakter judi Anda benar-benar tidak begitu bagus. Lelaki bertopi bambu itu mengatakan sesuatu yang aneh, berputar-putar hanya demi situasi yang pasti menang. Apakah menurutmu aku, Alians, begitu membosankan? Pemilik tanah muda itu mencerna kata-kata itu dengan saksama. Ia menatap remaja bernama Chen Pingan itu lagi dengan rasa iri sekaligus kasihan. Pelangi putih Ki Pedang yang cukup untuk mengguncang gunung-gunung menjulang ke langit. Pemilik tanah muda itu begitu ketakutan hingga ia terjatuh ke tanah. Sosok pria bertopi bambu itu menghilang dari tiang bambu hijau berbentuk jembatan lengkung dalam sekejap. Ia tiba di langit di atas gunung Kidun dan segera mencabut pisau bambu bersarung hijau di pinggangnya. Ia membelah pelangi putih itu menjadi dua dan tidak membiarkannya terus membubung ke langit. Sesaat kemudian, Alians duduk bersandar pada tiang bambu yang belum diluruskan dan dengan santai membuang pisau bambu patah yang terbuat dari bahan biasa. Meskipun tidak patah, seluruh pisau itu patah. Ular hitam itu melarikan diri dengan liar ke kedalaman hutan lebat Gunung Kidun.
Tidak jauh di depan pemuda itu, ular piton putih yang menerkamnya tanpa peringatan telah kehilangan seluruh kepalanya saat ini, memperlihatkan leher yang terluka dan berdarah. Pemandangan yang mengerikan dan sangat tragis. Tatapan matanya sama persis seperti saat dia membunuh Cai Cincin dari Gunung Yunxia di gang. Alians menahan tawanya. Ia melepas labu kecil di pinggangnya dan meneguk anggur. Ia tertawa pelan, ini agak menarik. Pilih teks dan klik laporkan untuk memberitahu kami tentang terjemahan yang buruk.